penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama mengkhususkan ibadah kita di pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kidung pujian 16 bait 1 sampai 3. Bagimu Tuhanku. Bagimu Tuhanku, pujian syukurku, ya Tuhan yang Maha Kasih, pencipta hidup manusia. Bagimu pujian hidupku. Bagimu hatiku, bagimu hidupku, ya Tuhan yang Maha Cinta, pemberi damai di hati. Bagimu hidupku ini. Padamu Tuhanku, segala doaku, ya Tuhan yang Maha Mulia, pencipta alam semesta. Padamu doaku ini. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita bersama memperhatikan hukum kasih yang pada saat ini saya ambilkan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mengaca pada hukum kasih ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, mari kita bersama-sama meneliti kehidupan kita masing-masing yang tentunya belum dapat melakukan hukum kasih ini
dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mari kita bersama mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Melalui Kidung Pujian nomor 124, bait 1 dan 3, berilah damai hatiku. Saudaraku, mari kita bersama kembali memperhatikan berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes, pasal 6, ayat 47 sampai 48, yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Sedangkan petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 25 yang demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama berdiri untuk menyanggupi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Melalui nyanyian rohani nomor 158, bait 1 sampai 3. Isilah Tuhan hidupku.
Dan kembali mari kita bersama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Saya hantarkan. Ya Bapa, sumber berkat bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali menghadap-Mu untuk bersyukur kepadamu atas setiap berkat yang Engkau beri bagi kami. Terlebih berkat kesehatan dan sukacita, sehingga kami pun dapat memasuki saat ibadah kami pada hari ini, di mana kami kembali memuliakan nama-Mu, memuji Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, juga memperhatikan firman-Mu untuk menjadi makanan rohani bagi kami, agar kami disegarkan, dikuatkan, disehatkan, disembuhkan, dan dimampukan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan yang ada. Karena itu, tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat memasuki ibadah ini dengan penuh sukacita, sehingga kuasa-Mu pun bekerja untuk menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit, khususnya yang kami kasihi, mereka yang sakit ataupun yang dalam pemulihan, seperti halnya Bapak Rasim, Ibu Maria, Ibu Iis, dan keluarga, termasuk Bapak Nikolas Wahyu, Bapak Kriswanto, anak Jordi, Ibu Fitri, Ibu Suyadi, Ibu Sukesti, Bapak Rahmat Budiono, dan para kasepuan lainnya yang juga harus menjaga kesehatan diri mereka. Tolong berkati dan kuduskan ya Tuhan akan apa yang kami makan dan kami minum, segala sarana dan prasarana yang kami pakai, para medis yang kami butuhkan, dan lain sebagainya, agar di masa sulit ini pun kami tetap sehat dan disehatkan. Berkati pula kiranya ya Tuhan setiap kami yang pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi, penghasilan, ataupun pekerjaan. Berilah kiranya keajaiban-Mu, jalan-jalan-Mu yang dapat meringankan beban-beban mereka, agar mereka menjadi kenyang dengan segala berkat yang terbaik dari-Mu, sebagaimana Engkau telah mengenyangkan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagi setiap kami maupun rumah tangga kami yang masih menghadapi berbagai pergumulan lainnya, tolonglah ya Tuhan, agar mukjizat-Mu terus terjadi untuk melepaskan mereka semua dari segala pergumulan yang mereka hadapi, agar semuanya mengalami damai sejahtera senantiasa. Bagi semua pelayan maupun pelayanan gereja-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan juga terus hadir untuk menyertai, membimbing, menguatkan, menyehatkan, dan memampukan. Terlebih lagi di kala kami juga masih bergumul dengan kebutuhan tenaga majelis akhir-akhir ini. Dengan demikian biarlah jemaat-Mu ini senantiasa menjadi jemaat yang sehat kuat dalam beribadah, memelihara iman, berorganisasi, maupun dalam bersaksi secara cerdas dalam segala situasi maupun kondisi, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga bersyukur atas bertambahnya usia, dan bagi mereka yang merayakannya pada minggu ini, seperti halnya Saudara Daniel Tirta Pratama, Bapak Thomas Sudoroyekti,
Ibu Fitria Nur Hayati, Bapak Daud Kartaji, Bapak Kristanto Ari Wibowo. Panjang umur, kesehatan terbaik, dan kebahagiaan yang semakin nyata kiranya mereka terima dari-Mu ya Tuhan, Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Nya. Berikan kami juga hikmat dan mukjizat-Mu yang menolong kami, Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Sokaraja, untuk menjadikan sekolah Kristen Sokaraja tetap eksis walau di masa sulit. Berikan juga kiranya kekuatan, hikmat, dan kesabaran bagi pengurus yayasan, dewan guru, pekarya, para murid, orang tua atau wali murid, maupun setiap pihak yang terkait untuk terus bersinergi, bekerja sama secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menemukan berbagai solusi yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan keberadaan maupun kualitas sekolah Kristen ini dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak kami menjadi alat kesaksian-Mu maupun sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat. Dan kami pun selalu percaya bahwa kuasa-Mu pasti akan mengakhiri pandemi ini, sehingga dunia, khususnya bangsa negara kami, dapat kembali kepada kehidupan normal yang sungguh-sungguh normal. Berkatilah setiap pemimpin kami, lembaga, satuan-satuan tugas, maupun seluruh unsur masyarakat lainnya, sehingga dapat bersatu padu di dalam mewujudkan suasana yang lebih baik dan lebih sehat dengan senantiasa menjaga kesehatan menurut peraturan yang benar yang telah disepakati bersama. Sebagaimana mestinya ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ini kepadamu sebagai wujud syukur kami atas kehidupan dan kesehatan yang senantiasa kami terima dari-Mu. Terlebih, Engkau juga telah bersabda melalui surat 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena itu, kiranya sucikan dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berdaya guna untuk mendukung setiap bentuk pelayanan gerejawi-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan kuasa-Mu semakin dimuliakan, serta semakin banyak manusia yang diselamatkan. Berkatilah juga kiranya ya Tuhan saudara-saudara kami yang diberi wewenang untuk mengelola persembahan ini, supaya mereka senantiasa sehat, cermat, dan bijak di dalam mengelolanya. Begitupun setiap tangan kami yang mau memberi ini ya Tuhan, berikanlah kekuatan baru setiap pagi ketika kami bangun untuk bekerja, sehingga pekerjaan kami itu pun benar-benar mendatangkan rezeki yang terbaik bagi kami dan sesama kami, demi kemuliaan nama Tuhan. Sesaat lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti akan sabda-Mu, untuk kami lakukan di hari-hari anugerah-Mu di dunia ini.
agar dunia ini penuh kemuliaan-Mu dan disembuhkan dari berbagai keprihatinan yang ada. Berkati hamba-Mu ini, urapilah agar firman-Mu yang terjabar mampu menghidupi siapapun yang memperhatikannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, kita bersama memasuki pelayanan firman yang pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup keseharian. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang saya kasihi,
dan juga yang dikasihi serta yang mengasihi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua baik-baik saja, selalu sehat dan bahagia berkat penyertaan Tuhan. Pada saat ini, khotbah yang saya sampaikan beri tema Datang kepada Sang Roti Hidup. Datang kepada Sang Roti Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah di dalam perikop yang kita baca dan renungkan tadi terjadi setelah mukjizat Tuhan Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa. Bagian ini menunjukkan betapa besar pengaruh atau karisma Tuhan Yesus saat itu, sehingga begitu banyak orang mengikutinya. Mereka begitu menghormatinya. Mereka memanggilnya Rabi, yang artinya guru. Dalam bahasa Jawa berarti bisa digugu dan ditiru. Bahkan tidak sedikit pula dari antara orang banyak itu yang ingin mengangkat Tuhan Yesus Kristus sebagai raja orang Yahudi, raja atas Israel, namun secara politis. Di sisi lain, mungkin ada yang ingin terus mendengar khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang selalu up to date, yang selalu menarik dan berbeda dengan yang dikhotbahkan atau yang diajarkan oleh para pemuka agama Yahudi saat itu, baik para imam, ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Mungkin ada yang karena ingin disembuhkan dari penyakitnya, dilepaskan dari gangguan iblis, atau mendapat solusi atas pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin juga mereka mengikut Tuhan Yesus karena sekedar ikut-ikutan saja, atau nimbrung rame-rame, asiknya rame-rame bersama orang banyak itu, tapi tanpa tujuan yang jelas. Tetapi nampaknya yang paling banyak terjadi adalah bahwa mereka mengikut Tuhan Yesus karena termotivasi atau berharap dapat makan gratis. Namun hal ini justru dimanfaatkan secara cerdas oleh Tuhan Yesus dengan menggiring mereka ke dalam suatu proses dialog yang bermuara untuk menunjukkan jati diri Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Apalagi Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang banyak itu ternyata tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah diutus oleh Allah. Perhatikan proses dialog mereka. Yang pertama, pada awalnya Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disyahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 26 dan 27. Itu yang pertama. Yang kedua, karena diam-diam mengakui bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu memang benar,
Mereka terpancing untuk bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 28. Yang ketiga, maka dengan mudah Tuhan Yesus pun berkesempatan untuk menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 29. Yang keempat, orang banyak yang tahu bahwa yang diutus Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus, lalu bertanya kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 30. Yang kelima, Tuhan Yesus pun menjawab dengan tepat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 32 sampai 33. Yang keenam, dan ketika orang banyak itu memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 34. Maka yang ketujuh, saat itulah yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus untuk menunjukkan jati dirinya sudah ada di depan mata. Maka ia pun menjawab, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 35. Luar biasa cara yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana kalau kita menanggapi pernyataan Tuhan Yesus tadi? Mungkin ada yang bingung untuk mengaitkan antara Tuhan Yesus Sang Roti Hidup itu dengan persoalan kenyang, haus, ataupun lapar. Bagaimana ya hubungannya ya? Masakan kita makan dagingnya Tuhan Yesus? Mustahil kan? Saudaraku, sedikit saya mengajak kita semua untuk mengingat kisah tentang perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan yang anak perempuannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tertulis dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Apakah perempuan itu kemudian tersinggung atau marah-marah? Tidak. Ia tahu siapa Tuhan Yesus. Ia percaya penuh pada kuasa dan mukjizatnya. Ia yakin betul pada kebaikan Tuhan Yesus yang pasti mau menolongnya dan berkenan untuk menyembuhkan anak perempuan yang sangat disayanginya. Ia tahu bahwa pernyataan Tuhan Yesus tadi adalah hanya sebagai kiasan untuk menguji kesungguhan hati atau iman atau percayanya. Karena itu, ia malah menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius 15 ayat 27. Mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus merasa senang. Ia bangga akan keteguhan dan kebesaran iman perempuan itu yang menjadikannya lulus dari ujian iman yang diadakan oleh
Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mau dengan senang hati memberkatinya. Anak perempuannya seketika itu juga sembuh. Matius 15 ayat 28. Kita pun demikian, saudaraku. Sebagai pengikut Kristus, apalagi kita telah menerima Roh Kudus-Nya, semestinya kita tahu bahwa sebutan roti hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bermakna kiasan. Ketika seseorang mau datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, maka otomatis dia sebagai roti hidup akan memberikan dirinya. Yang berarti apa? Memberikan kehidupannya bagi siapapun yang mau mendekat dan percaya kepadanya. Seperti sepotong roti yang bisa memberikan energi atau tenaga atau daya bagi siapapun yang memakannya. Memberi kehidupannya itu berarti bahwa Tuhan Yesus mau memberikan berkat-berkat-Nya yang bisa berupa firman, pengajaran, petunjuk, mukjizat-Nya, bahkan hidup yang kekal itu sendiri. Itulah yang mengenyangkan mereka yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak akan pernah merasa lapar dan haus lagi. Sebab sesungguhnya mereka telah memiliki hidup yang kekal. Bandingkan dengan ayat 27. Lalu apa tanda-tanda mereka memiliki hidup yang kekal? Tanda-tandanya adalah yang pertama, ketika hidup di bumi tidak pernah kelaparan ataupun kehausan. Sebab Tuhan senantiasa mencukupi bahkan melimpahi mereka dengan makanan dan minuman, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Hanya saja seperti mana di zaman Musa yang masih bisa rusak atau membusuk, makanan dan minuman itu pun dapat rusak atau membusuk. Bahkan yang mengkonsumsinya pun raganya akan mati. Namun kehidupannya akan terus berlanjut di surga. Yang kedua, ketika kelak hidup di surga, maka urusan lapar dan haus sudah tidak ada lagi. Sebab Tuhan senantiasa melimpahi mereka dengan makanan dan minuman surgawi yang tidak dapat rusak, membusuk ataupun layu. Yaitu makanan dan minuman yang memberi hidup kekal. Bandingkan perjamuan kudus yang sempurna di surga di dalam Matius 26 ayat 29 dan buah kehidupan kekal di dalam Wahyu 22 ayat 2. Karena itu kita sungguh bersyukur menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang percaya. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah yang boleh kita panggil sebagai Bapa kita. Kita sungguh-sungguh diberkatinya secara luar biasa dengan apapun yang kita butuhkan, baik di bumi maupun di surga. Bahkan Roh-Nya yang kudus berkenan tinggal di dalam diri atau tubuh kita ini untuk menuntun, untuk membimbing, melindungi, dan memelihara kehidupan kita supaya kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Begitu besar kasih Allah kepada kita, saudara. Lalu apa yang kita persembahkan sebagai balas kita atas kebaikan Tuhan itu? Sesungguhnya tiada balas yang pantas
untuk kita persembahkan kepadanya. Sebab kita ini debu, sebab kita ini masih lemah, penuh kekurangan, masih dapat jatuh ke dalam dosa dan tidak sempurna. Namun puji Tuhan, hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus sebagai roti hidup itu, seluruh persembahan kita dapat diterimanya dan berkenan di hatinya, menjadi persembahan yang harum dan yang sempurna. Karena itu mari persembahkanlah tubuh maupun kehidupan kita ini bagi kemuliaan Tuhan dengan melakukan segala perbuatan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan, baik dari hati, pikiran, angan-angan, mulut, tangan, kaki, bahkan seluruh panca indera kita di setiap waktu. Secara khusus diharapkan juga bagi setiap warga gereja dewasa dan yang tidak berhalangan untuk mempersembahkan dirinya dengan terlibat secara aktif di dalam kehidupan gereja Tuhan, khususnya di gereja-gereja Jawa Sokaraja ini. Terlebih sebagai anggota majelis yang saat ini mengalami krisis keanggotaan. Itulah kesaksian kita kepada dunia maupun lingkungan kita masing-masing. Mari lakukanlah itu secara cerdas seperti Tuhan Yesus yang secara cerdas mengabarkan tentang jati dirinya sebagai roti hidup itu atau sebagai jalan keselamatan sejati itu kepada orang banyak. Kita pasti bisa, kita pasti mampu, kita pasti sanggup. Sebab kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan menyatu dengan Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan, Sang Roti Hidup, Sang Pemberi kehidupan kekal itu melalui Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita bersama berdoa. Sungguh kami merasa dikenyangkan oleh-Mu ya Kristus, Sang Roti Hidup. Firman-Mu mengenyangkan roh kami yang haus dan lapar ini. Bahkan dalam kehidupan jasmani pun, Engkau tak kurang-kurang mencukupi, bahkan memberi kepada kami dengan limpahnya, sebagaimana Engkau telah mengenyangkan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sehingga kami dapat terus menikmati hidup kekal anugerah-Mu ini, bahkan dimampukan untuk terus menolong mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kami masing-masing, meskipun dalam hal yang kecil namun sungguh menjadi manfaat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan selalu percaya bahwa ke depan tangan-Mu selalu menopang kami. Mukjizat-Mu nyata di setiap langkah kami. Sebab Engkaulah Allah yang setia, Bapa yang kekal, yang begitu mengasihi anak-anak-Mu ini dengan kasih yang sempurna. Seperti juga doa yang menyempurnakan yang telah diajarkan sendiri oleh Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kepada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga,
Marilah saudaraku kita bersama menanggapi firman Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 189 bait 1 dan kedua, Serikat Persaudaraan. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku kekasih Tuhan, datanglah senantiasa kepada Kristus, Sang Roti hidup itu, terlebih di dalam pergumulan hidup saudara, agar saudara dikenyangkan dengan sukacita dan diberkatinya, sebagaimana berkatnya yang demikian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian rohani nomor 131 bait 1. Pimpin aku Tuhanku.